eh, debt per total 0,6 atau 60%, untuk equity-nya 0,4, untuk risk free rate-nya diketahui di soal RF-nya 6,6% per tahun. Kita ninjau semua opsi sejauh ini. Untuk unlevered WACC itu rumusnya E per ED plus D dikali RE ditambah D per E plus D dikali RD, atau persentase dikali RE, persentase D dikali RD. Ini unlevered, jadi belum include tax atau pajak. Untuk leverage-nya sendiri, itu yang di soal 10,4. Kita cuma disuruh ninjau apakah itu benar. Itu kita ketahui teksnya TC 22%, debt rate-nya RD 9%, equity rate RE 15%. Eh, ya 15%. Kemudian karena kita ngitungnya unlevered, itu hitungannya tanpa include teks. Jadi teksnya nggak dimasukin persamaan. Dengan rumus RU sama dengan persen E dikali RE ditambah persen D kali RD, itu kita dapat 11,4. Sehingga opsi A salah atau kurang tepat karena 10,4. Terus untuk equity rate, untuk nomor B sendiri, equity rate-nya leverage atau menggunakan tax, di mana WACC-nya itu untuk B 9,2, itu RD-nya 9%, equity rate-nya RE-nya 15%, tax rate-nya 22%. Itu karena kita ada leverage atau, nah ini typo sih ya. Ini leverage, jadi kita include pajak. Jadi rumusnya itu sama persis, cuman untuk yang debt-nya karena dia kena pajak, yang kena pajak itu selalu debt doang. Jadi dikali satu min T, 1 min TC. Sehingga rumusnya itu kurang lebih sama, cuman ada perubahan di yang bagian debt, itu dikali uh, debt, 1 min pajak. Terus untuk ini juga kurang tepat karena didapatnya 10,2, sedangkan uh, bentar, ini typo sih ya. Sedangkan leverage yang di soal sendiri itu 9,2. Untuk opsi C, equity rate-nya RE sama dengan 14%. Itu rumusnya karena ya yang diketahui ini beda juga sih ya. Jadi kayak ninjau ini kayak setiap soalnya beda sih. Equity rate-nya 14%, terus ketahuinya ini systematic risk atau beta, sama market risk premium itu 8%. Kita market risk-nya min RF itu 8%, betanya 1,05, equity rate-nya 15% sejujurnya. Karena persamaannya sebagai berikut. Ini RF-nya tadi diketahui. Karena RM-nya RM dan RF-nya diketahui, aslinya RM-nya bisa dicari juga. Cuman ini nggak disuruh. Terus karena opsi A, B, C salah, jadi opsi E yang benar, itu tidak ada yang benar. Untuk nomor selanjutnya itu sejujurnya disuruh menghitung sama sih, maksudnya tiap ABCN itu kayak beda gitu. Itu yang diketahui C0, C0-nya 275, diketahui dengan build pertama pembangunan C0 itu 275, CI-nya ketika benefit new plan, ketika ada perbaruan dia estimasinya 30 miliar per year. RWACC-nya atau RU itu 9,5%, diketahui 9,5%. Terus kita nyari PV benefits, min PV cost untuk nyari NPV. Untuk PV benefits itu CI dibagi RU, karena benefit setelah update gitu, setelah kan diketahui benefit new plan, benefitnya itu berapa. Kalau C0 itu cost pembiayaan untuk pembangunan awal. Untuk PV cost-nya sama dengan C0 karena biaya awalnya yang dikeluarkan.
Untuk NBV dikurangin aja, itu 40,78 947. Payback periodnya POT 9,16 itu didapatkan dari 275 dibagi 30. Terus POT-nya target targetnya itu kurang dari sama dengan 5 years itu tidak terpenuhi karena dia lebih dari 5 tahun didapatkan 9,17 kurang lebih. Untuk evaluasi jawaban, untuk yang A itu diketahui undiscounted is more than 5 years itu opsi A benar karena dia rejected tidak sesuai NPV-nya tidak sesuai dari yang diharapkan karena dia will be rejected ya untuk pernyataannya. Untuk yang B, NPV-nya kita sudah dapat sebelumnya itu 40,789 47,368 mio USD atau million USD. NPV-nya benar positif. Untuk B, pertanyaannya ditanyakan apakah dia positif dan proyeknya accepted. Kalau NPV-nya positif itu dia accepted, kalau NPV-nya negatif dia itu sebenarnya kalau tidak memenuhi tahun yang diharapkan dia rejected. Tapi kalau dia masih memenuhi tahun yang diharapkan, NPV-nya negatif, itu masih diperbolehkan sih. Cuman case-nya jarang. Untuk yang opsi C, itu following payback rule would be mistake. Itu C benar karena payback rule menyebabkan proyek positif, NPV ditolak. Karena didapatkan kemungkin- karena payback rule kalau berdasarkan payback sebenarnya ada di PPT-nya Bu Esen itu kalau proyeknya positif tapi ini benar karena ada mistake yaitu di NPV-nya positif tapi kok tidak memenuhi payback NPV itu benar jawabannya D all above. Untuk nomor tiga sejujurnya cuma perhitungan rumus. Untuk S diketahui 3 USD per unit, untuk Q diketahui 15.000 USD per year, untuk TC atau tax-nya diketahui 25.000 USD per year. Oh ini total total cost jadi kalau TC yang besar. Fixed cost-nya 6.000 USD per year. Untuk persamaan ini diketahui pada uh, untuk persamaan ini sejujurnya dike- diketahui di PPT BSN juga atau mungkin kalau di Peter Timber House juga ada. Sejujurnya BSN pakai bukunya multi buku jadi sama satunya itu kita nyari untuk mencari V di mana V sendiri itu uh, TC dikurangi Q TC main Q per 12 bentar, Sat. FC min TC dari persamaan ini dibagi Q pindah ruas. Persamaan ini sendiri didapatkan dari TC sama dengan V kali Q atau VQ plus FC dari soal. Terus kita dapat F-nya. Untuk break even point-nya BIP itu uh, tinggal dikali aja V dikali Q ditambah TC atau teksnya. Q-nya kok itu kuantitas, TC itu TC itu total cost, Q-nya itu kuantitas, terus V-nya itu variable cost atau V kecil harusnya. Untuk jawabannya sejujurnya tidak ada yang sesuai, di mana 3.214 dan sebagainya tidak ada yang 44.000. Untuk yang nomor 3, sini ini menggunakan grafik. Ini NPV. Ini yang kita ketahui tahun ke 0 minus 60 karena dia awal.
tahun selanjutnya 155, tahun selanjutnya negatif 100 mio. Terus untuk channel C1, C2 berarti sesuai yang di atas ini, kita tinjaunya WACC-nya 0%, 10%, 20%, 30%, 40%. Ini kita disuruh nyari IRR. IRR itu hanya terjadi ketika NPV sama dengan 0. Jadi kalau NPV-nya tidak sama dengan 0, itu kita nggak bisa cari IRR. Nah, otomatis kita lakukan rumus ini, I-nya sama dengan 1, 2, itu dari tahun ke berapanya, tahun ke berapa, terus C, C berapanya itu dari yang diketahui dibagi 1 plus R. R-nya itu sejujurnya banyak. Maksudnya kita tinjau 0%, 10%, 20%, 30%, 40%. Itu kita masukin, terus kita hitung NPV-nya menggunakan rumus di atas. Itu kita cek karena NPV, IRR hanya ada ketika NPV sama dengan 0. Maka harus kita buat grafis NPV terhadap BACC di mana ketika dia mencari ketika sama dengan 0, WACC-nya berapa. Nah, kita dapat kurang lebih dia antara titik potong 20 sama 30. Sebenarnya ini ada dua karena dia parabolik ya. Jadi yang di merah ini itu titik potong pertama, titik potong kedua. Jadi IRR-nya ada dua. Itu memungkinkan sebenarnya. Jadi IRR itu bisa banyak, pokok di NPV sama dengan 0. Saya pakai WACC trial ini untuk Gold 6 unit. Terus kita eh, nyari ketika NPV sama dengan 0. Jadi ini nanti dirubah Gold 6 NPV errornya sama dengan 0. Untuk titik pertama ini pakai rumus eh, karena dia fungsi kuadrat itu ada dua sini. Ini ini pakai dua titik yang paling dekat yang kiri sama tengah sini. Ini pakai eh, yang tengah sama kanan untuk mencari IRR atau WACC, WACC ketika NPV sama dengan 0. Itu didapat 25% sama 33,35%. Itu sesuai dengan pernyataan jawaban B, yaitu IRR will be 25% dan 33,3%. Untuk nomor 5, sebenarnya soal-soal seru. Eh, Diketahuinya investmentnya 175 mio. Terus kita ketahui hmm, untuk tahun pertama 50, 60, 65, 70, 70. Itu cash flow-nya. Terus R-nya kita ketahui di soal 9% WACC, RU 9%. Kita hitung present value. Untuk persamaan present value sejujurnya CI per 1 plus R pangkat I. I-nya itu tahun, R-nya itu WACC atau RU, CI itu cost setiap tahunnya. Itu kita dapat uh, sebagai berikut. Terus dari present value nanti kita cari total present value itu di total aja sejujurnya. Terus total present value dikurangi investment itu sama dengan NPV, net present value. Untuk PI-nya sendiri itu kita dapat dengan persamaan di kanan NPV ditambah investment per investment untuk present index. Terus untuk kita ninjau opsi itu untuk opsi A, kan kita di sini ninjau opsi A 175. Untuk opsi B reforming cost 15 miliar with constant. Jadi dia 15, setiap tahun 7 cash flow-nya.
itu selama 5 tahun. Jadi 7, 5 tahun, RWACC-nya sama 9%, kita dapat sebagai berikut, ya, dengan persamaan yang sama, terus total present value di total, NPV itu total present value dikurangi investment, untuk yang B 15, untuk yang A tadi 175. Terus dicari PI dengan persamaan yang sama dengan A, terus kita buat perbandingan NPV-nya dan PI-nya. Yang karena A NPV-nya, net present value-nya lebih besar, jadi secara neto dia lebih besar present value, maka dia lebih bagus daripada B. Eh, eh, Kebalikan, lebih kurang daripada B ketika NPV-nya dia lebih besar. Karena untuk balik modalnya butuh waktu yang lebih lama, dan untuk PI-nya lebih besar, indeksnya lebih besar yang B, di mana maka opsi B better. Jadinya, bentar. Untuk soal-soal quiz seperti ini sih, Ji. Karena rata-rata dosen pakai project base atau soal EAS juga kurang lebih seperti ini kalau nggak pakai project base. Ini diketahui reference is made up to the attached 2024 financial and operational highlight. We can estimate that pertanyaannya sebagai berikut. Net working capital 2024, return ini yang A, ini yang B, ini kita ninjau satu-satu sih ya. Kita dapat yang A itu 2214 dari tabel, yaitu ini sejujurnya ada tabelnya di soal. Itu net profit, networkingnya dia 2214, current asset 2024, 2214 dikurangi current liabilities. Kita cari current liabilities itu 873, terus kita kurangin aja. Net working capitalnya sebenarnya benar, yaitu 1341 USD, C-nya MIO USD sih. Untuk yang B itu ROA, return of asset, itu net profit dibagi total aset, itu kita dapat di tabel juga 1327 dibagi 5993, itu dapat dari tabel. Total aset didapatkan 0,22125, di mana itu 22,14%, sedangkan di soal kita ketahui 25% untuk return of asset. Untuk ROE, return of equity, itu persamanya net profit dibagi total equity, itu sama dengan 1327 dibagi 3368 sama dengan 0,39. 459 sama dengan 39,46%. Itu juga tidak sesuai dengan pernyataan di soal. Jadi yang benar hanya opsi A, maka opsi A benar. Untuk soal selanjutnya itu nomor 7, diketahui harga genset 450.000 USD, itu 600 kilowatt, itu dipakai umur ekonomisnya 10 tahun. Terus kita menggunakan metode depresiasi straight line. Itu tarif pajaknya, tax rate-nya 25%, loan interest rate-nya 9%, terus biaya leasing-nya 3.000 USD, kita lease payment-nya 3.000 USD per tahun. Untuk after tax payment, itu sama dengan lease payment 1 mente, itu kita biaya biaya lease payment-nya dikali 1 min tarif pajak 25%. Sebenarnya pajak itu selalu 1 min pajak, karena yang dicari itu nilainya. Pajak itu mengurangi nilai, jadi 1 min. Terus depresiasinya, harga genset dibagi umur ekonomis, itu karena dia metodenya strict line,
Itu rumusnya harga genset dibagi umur ekonomis langsung. Itu didapatkan 45.000 USD per tahun. Tax shield-nya depresiasi dikali tax pajak itu 45.000 dikali 25%, didapatkan 11250. Untuk after tax-nya yang diketahui tadi, after tax payment leasing itu uh, after tax payment ditambah dengan dari tax shield-nya yaitu 13.500. Terus after tax interest rate-nya IAT sama dengan I dikali dalam kurung satu min tax itu sama dengan 9% dikali satu min 25%. Untuk present value-nya PFIA itu menggunakan persamaan berikut, didapatkan 6,42, NPV leasing sama dengan harga genset dikurangi after tax payment leasing dikali PFIA itu PFIA 6,42 dikurangi after payment leasing 13.500 dikali harga genset dikurangi after payment leasing dikali PFIA present value factor itu 36.3361,621 sehingga jawaban yang paling benar itu C 363,362. Untuk nomor 8 ini EBT uh, sini saya cuma ngerjain untuk nomor 8 EBIT-nya diketahui 700 bio IDR atau billion IDR, depreciation charge-nya 17 bio IDR, interest paid-nya 76 billion IDR, tax rate-nya 25%, EBT sama dengan EBIT dikurangi interest, itu didapatkan 624, tax-nya itu EBT dikali tax rate, eh, itu 624 dikali 25%, terus net income-nya itu tinggal dikurangi aja, EBT dikurangi tax atau pajaknya yang kena pajak 468. Terus untuk OF ini ditanya analisis yang A according accounting practice. Jadi ada kalau di BSN sendiri itu ada accounting practice sama academic operating. Jadi ada dua jenis sama-sama cash flow OCF, tapi dia rumusnya berbeda. Jadi kalau secara akuntansi dia itu net income ditambah depresiasi aja. Tapi kalau secara akademis itu uh, EBIT ditambah depreciation dikurangi tax. Jadi ini sama-sama sejujurnya cuma beda pendapat aja. Sama-sama benar tergantung peninjauan masing-masing. Untuk yang A itu OCF menggunakan accounting yang diakui secara akuntansi itu 70 depreciation charge ditambah net income 468 itu didapatkan BioIDR 538 BioIDR itu kalau di sini 583 ini 538 berarti salah. Untuk academic operating cash flow OCF itu uh, yang disoal itu 614. Kita cek apakah itu benar menggunakan persamaan berikut yaitu EBIT ditambah depreciation dikurangi taxes itu 700 ditambah 70 dikurangi yang kena pajak 156 BioIDR dan itu sama 614 614 benar. Untuk net capital spending NTCS itu kita cari dulu difference net fixed rate. Ini udah diketahui sih ya. Difference net fixed rate-nya 70. Terus kita NCS itu difference net fixed rate aset ditambah depresiasi aja karena dapat dari depresiasi itu 140 bio IDR dan itu salah kalau di soal diketahuinya 150. Kalau untuk nomor 9 lanjutan dari nomor 8 based on problem 8 provide the change in
net worth capital is 330%. Ini untuk persamaannya, untuk data-datanya itu sejujurnya data dari nomor 8, EBIT, depreciation, tax, terus OCF accounting, OCF akademik, sama NCS. Terus kita yang dapat data baru itu change in network capital 30% dikali net capital spending. Untuk change-nya perubahannya 330 tadi, NCS-nya kan net capital spending-nya 140. Jadi change NWC-nya 462 BIDR. Untuk cash flow-nya OCF akademik dikurangi NCS dikurangi NWC, yaitu 12. Terus untuk analisisnya yang A itu salah karena ini yang diketahui 462. Untuk uh, free cash flow-nya, padahal yang 462 itu NWC-nya, bukan free cash flow-nya. Terus yang cash flow from asset according academic definition itu 12 dapat dari perhitungan tadi. Ini secara akademik karena yang ditanyakan. Ya, makanya kita menggunakan OCF akademik, min NCS, min NBC. Untuk yang C tidak bisa dihitung, salah, bisa. Semua ini bisa dihitung, tapi jawabannya tidak ada yang oh ya, yang ini benar sih sudah cash flow 12 karena diketahuinya 12 ini 12 ya benar. Ini salah karena kita bisa menghitung semuanya ini berdasarkan asumsi di problem data 8 yang kita lakukan perhitungan sebelumnya. Untuk jawabannya B, eh, cash flow 12 cash flow-nya 12 IDR. Untuk yang selanjutnya itu revenue-nya 38 juta USD. Untuk COGS-nya diketahui 24 juta USD. OPEX-nya sebagai berikut, interest expense dan sebagainya itu sesuai soal. Tax rate-nya itu dapat dari problem 8. Terus kita cari gross profit-nya itu revenue dikurangi COGS itu 13.560 sekian. Untuk EBIT-nya itu tinggal dikurangi lagi dengan OPEX sama depreciation rate 3 juta. Untuk EBT-nya sejujurnya untuk EBT-nya itu cuma EBIT dikurangi interest expense. Terus untuk tax-nya yang kena pajak itu total EBT-nya dikali kena pajak 25%. Jadi net income-nya pasti yang dikurangi kena pajak. Terus analisis net income, eh, untuk net income sendiri kita dapat di akhir tadi 2119500 itu benar atau sesuai. Terus yang B, EBT marginnya itu EBIT, EBIT margin, EBIT dibagi revenue. Jadi berapa margin EBIT-nya terhadap revenue-nya pendapatan. Itu 7,89%. Terus untuk EBT-nya itu kita sudah lakukan perhitungan sebelumnya itu 2.800 2862 eh 2826.000 itu benar. Berarti pernyataannya semua benar. Untuk sini soal kuisnya Bu Esen cuman gini aja sini. Soalnya ES-nya project base. Terus yang susah mungkin uh, yang susah mungkin lebih ke project base yang kemarin banyak banget yang kayaknya kurang bagus. Karena kalau Bu Esen sendiri itu ada project base yang soal tahun lalu itu, soal semester lalu itu sebagai berikut. Jadi kita itu disuruh melakukan perhitungan eh, biodiesel apakah dia itu menguntungkan atau tidak. Ini
can be sold cheaper than Pertamina Dex, nanti kamu dilakukan perhitungan. Nah, ini metodenya boleh dua, yaitu metode quick count sama uh, metode konvensional. Metode schedule namanya. Sebenarnya Bu Esen khusus itu nggak terlalu memperhatikan, tapi nah, karena konteksnya project based, jadi agak bingung ya untuk ngajari atau OT-nya itu kita cari data. Kan kalau di sini kita itu bahan yang dibutuhkan itu sugarcane. Jadi ini benar-benar project based. Pada IRL 5 berapa persen, dieselnya berapa, itu kita data sugarcane factory di seluruh area. Jadi kita nyari sendiri bisa pakai AI atau sebagainya. Kalau saya pakai dari referensi internet. Terus untuk konseptual block diagramnya ada di bawah yang seperti ini modelnya. Untuk chaosnya sudah seperti ini. Terus not ini kita asumsinya kayak sebenarnya bebas banget, kayak benar-benar bebas untuk yang ini. Terus untuk lifespan-nya 20 tahun, salvage value-nya 0, equity rate-nya 15%, debt rate-nya 8%, debt equity ratio-nya 70/30, terus 1 tahunnya 330, WC-nya 15% dari TCI, build your financial model in Excel. Ini kamu bisa menggunakan quick count, model, atau menggunakan istilahnya budgetan atau dia itu scheduling. Jadi agak panjang untuk schedule-nya. Terus untuk molas untuk kalau misal menggunakan budgetan, asumsinya boleh menggunakan data budgetan dari Bulesen untuk yang tidak diketahui di sini dan tidak dapat dicari di internet, itu boleh pakai datanya Bulesen. Eh, terus diketahui equal to 750% total production. NPV, straight line depreciation method is used. Estimate currency PCI 825, pre-tax applied, ini di software dan sebagainya. Terus kita lakukan perhitungan. Sebenarnya ini benar-benar random. Jadi saya nyari sugarcane karena dia yang dibutuhkan sugarcane itu uh, di sini itu diketahui yang dibutuhkan uh, sugarcane milling itu menghasilkan yang didapatkan dari Solo tempat Solo tadi itu 254 ribu ton sugarcane per year. Itu kita dapat dari perusahaan PG Mojo. Itu saya konversikan jadi per hari dibagi 365. Karena di PG Mojo sendiri itu kalau di sini asumsinya 330, nanti pas perhitungan juga digunakan 330, tapi untuk suppliernya uh, dia 365, jadi dia uh, setiap hari berjalan. Terus molasses can be produced by sugar milling, itu kita nyari aja konversi molase ke dari sugar cane itu gimana. Itu saya dapat 40 kilogram molase per ton sugar cane. Itu berdasarkan referensi juga dari web ethanol price ini. Sebenarnya kalau Bu Esen itu kayak sama Pak Praharso itu EAS-nya benar-benar project based, jadi agak eh, kalian bisa ninjau sendiri. Tapi kemarin tuh ada yang kayak kalian cek benar-benar kan kalau yang lebih betul itu sebenarnya menggunakan etanol bukan biogas karena yang diminta itu biodiesel. Sedangkan mungkin ada yang menggunakan biogas juga. Biogas itu secara nyata tidak bisa dijadikan biodiesel ya. Jadi dia kayak produk lainnya. Jadi kayak produk sampingan.
Terus molasses import from Thailand 0,22 itu kita dapat dari data juga. Eh, ini dari internet sebenarnya import molasses dari Thailandnya 0,22. Terus IDR UDR change ini waktu itu 16.000 saya asumsikan. IDR per USD, days of well-nya 0, ini dari internet juga. Days of well can be produced per ton molase karena kita dari bahannya molase, dari sugarcane kita ubah ke molase, molasenya tadi kita ubah menjadi diesel karena kita mencari membuat diesel itu 0,25 liter etanol per kilogram molase itu dapat dari internet. Kalau Bu Esen sejujurnya cuman banyak asumsi asumsi dari internetnya. Terus dikali 1.000 untuk jadi ton eh, per ton molasses. Terus density-nya etanol pas 20 derajat Celcius suhu ruang 0,789. Karena dia satuannya liter, aku rubah ke kilogram didapatkan 197,25 kilogram etanol. Itu saya rubah ke ton per ton jadi 0,19725. Capex terendah itu dari asumsi sih ya. Ini asumsi terendahnya berapa. Terus kita tinjau eh, dibagi mata uang jadi 15625 ratus. Khusus ini benar-benar asumsi liar capexnya karena tidak ada referensi terpublikasi resmi. Jadi lebih ke mungkin kalau dari Pak Praharso SN sendiri itu boleh pakai ChatGPT, AI atau Copilot. Jadi ini asumsi dari AI. Terus untuk raw material capacity ini nanti dapat dari perhitungan. Ini juga productionnya raw material 1,38 ini nanti digosik. Nah, sejujurnya kalau cara eh, berhubung yang dosen yang menggunakan AIS itu dikit, ada yang juga Prof Gede juga project base. Kalau yang project base-nya Prof Gede itu metodenya sepertinya beda lagi. Kalau yang Bu Esen itu full pakai scheduling yang dikasih Bu Esen. Sebenarnya udah ada data yang dikasih Bu Esen semua. Nah, data-data yang kalian tidak dapatkan dari internet ataupun apapun itu pakai data yang dari Bu Esen. Nggak perlu dirubah. Emang diperbolehkan seperti itu. Terus kalian masukin aja yang uh, kalian dapat. Misal ini 330 karena waktu operating pabriknya 330. Terus kalian masukin ini juga yang diproduksi itu cuma satu produk. Ini nanti Gosik untuk mencari karena target IRR-nya itu 15%. Kalian masukin eh, produknya itu cuma satu jenis eh, dari input tadi. Nah, untuk produknya itu dari input C19 yaitu produk capacity. Ini hasil perhitungan tadi. Raw materialnya tapi masih dari schedule satu juga. Yaitu saya masukin bagian eh, di bagian raw material eh ya raw material ini 28 28 sekian dikali 1.000 dikali 330 278,31 itu dari ini bentar. Bentar, ini dari Bu Esen ada komen dari Mas Madi.
Untuk raw material A itu didapat dari seharusnya dari input 278 dari bentar, ini harusnya dari yang diketahui di kayaknya ini dilakuin Gosik nanti deh, buat nyari IRR-nya. Jadi asumsinya bebas dulu dibagi 1000 karena dia ton, ini kilogram 278 dikit. Saya agak-agak lupa, cuman kalau nggak salah emang diberi sama Bu Esen kalau data 27835,61. Terus inputnya tadi dibagi 1000 karena perhitungannya ditarik ke input. Aslinya kalau Bu Esen, saranku pakai yang schedule-nya Bu Esen, terus masukin data-data aja yang kalian ketahui, 330, terus ini tadi dari referensi internet, terus income tax-nya ganti ke 25%, terus exchange-nya ganti 16.000, 16.000. Jadi data yang dirubah itu data yang benar-benar diketahui sama dari internet. Kalau data-data yang kayak beta, DKK, itu nggak perlu diganti, nggak apa-apa. Iya, soalnya fokusannya yang penting eh, kalian jelasinnya nanti, karena diperbolehkan asumsi. Terus DP equity rasionya kita ganti 8%, dapat dari debt rate-nya kita ganti 8%, terus cost of equity-nya diganti 15%. Hasilnya dari dari bawaan, ini nggak saya ganti, nggak saya otak-atik, itu dari BSN-nya sendiri itu 15%, jadi nggak perlu diganti. Untuk debt-nya ini 70/30. Ini dari BSN sendiri aslinya bukan 70/30, cuman disesuaikan dengan soal 70/30. Untuk ini scheduling sendiri sudah dapat dari BSN sejujurnya. Jadi semua data selain yang kita ketahui nggak perlu diganti pengalaman saya kemarin. Terus kita masuk ke schedule selanjutnya. Depreciation-nya 19. Kita dapat dari 20 dikurangi 1, 19. Jadi 19 aja yang kena depreciation straight line. Nah, straight line. Soalnya diminta straight, ya, diminta straight. Itu karena 20 di sini selalu min 1 untuk operasi awal, 20 min 1, terus yang lainnya tidak perlu diganti pengalaman saya. Pastinya bahasan cuman ya gitu. Kalian data-data yang udah ada aja itu yang kalian dapat di soal, yang kalian masukkan. Kayak equity rate-nya ini didapat dari yang di bawah. Cuman ini equity rate-nya 15% ini kalau misal disuruh ganti, kalian bisa yang bawah ini kalian asumsikan beberapa hal biar sesuai. Tapi kalau 15% otomatis sama persis dengan filenya BSN 15%. Terus ininya diganti 2%, 2%. Sesuai dengan repayment-nya di sini itu 2 tahun. Nah, oh enggak, aduh, repayment startnya itu karena ini kan kita 19, jadi eh, 2 tahun ini kita ngasih sendiri sih. Tapi pasti dari Bu SN itu 2 tahun. Jadi
tahun kedua baru mulai pembayaran, tahun pertama sama tahun ke nol itu, tahun pertama itu proses startup, tahun ke nol itu proses pembangunan. Jadi pembangunan sama proses startup itu tidak dihitung sebagai repayment, kecuali untuk yang eh, blank overdraft. Itu plus satu dari yang lain. Itu tiga. Terus schedule selanjutnya, ini tidak ada yang dirubah sama sekali karena ini cuma persamaan aja. Diasumsikan COGS-nya 15% ini juga dari sana, dari BSN-nya. Selain yang diminta dirubah, hasilnya nggak perlu diubah. Terus ini juga persamaan neraca massa dan sebagainya. Total income, ini dari materi sini nanti saya nerangin PDF materi aja. Karena eh, banyak yang study case juga. Ini untuk total income dan sebagainya, tinggal di sum. Ini semua udah dapat dari Bu SN. Jadi yang khusus dosen Bu SN tuh tinggal ngerubah data yang kalian dapat sama ngasumsiin aja. Terus kalian kasih penjelasan. Eh, ini juga dapat dari Bu SN. Ini full perhitungan cash flow. Ini semua udah rumus, jadi nggak perlu diotak-atik. Yang diotak-atik cuma di schedule-schedule awal. Ini juga dapat semua dari Bu SN. Jadi yang diubah yang saya orang-orang tadi aja, sama yang input untuk perhitungan awal. Terus kita buat summary, terus didapatkan hasil. Nah, hasilnya itu 34.000, 34.000 sekian. Itu didapat dari semua perhitungan yang didapat, semua yang di sini, yang di soal. Terus kena semua variabel yang berdasarkan BSN. Padahal BSN sendiri itu bukan pabrik molase sih. Tapi karena datanya kata BSN dipakainya yang data yang sesuai istilahnya Excel baceman, jadi nggak perlu diotak-atik, itu didapatkan 34.000. Sedangkan Pertamina Dex itu 13.000, jadi lebih mahal. Kesimpulannya harga lebih mahal. Produksi komentarnya produksi kurang kompetitif. Harga Bobby Boss lebih tinggi dibanding Pertamina Dex. Konsumen cenderung memilih merek terpercaya. Terus untuk strateginya sebagai berikut, itu untuk menjawab pertanyaan 2.4. Sini ini benar-benar study case bebas ya. Jadi kalian asumsinya adalah hal lain yang diasumsi juga boleh. Lebih ke arah cara kalian jelaskan di depan sih. Sama nilainya ada rubrik penilaian. Itu ada di classroom kalian. Itu ya pokok kalian sesuai sama rubrik penilaian udah dianggap benar. Meskipun asumsinya beda-beda setiap orang. Kurang lebih itu untuk yang EAS Baceman, yang metode Baceman. Ada juga metode quick count yang saya pakai. Kalau quick count itu benar-benar ngambil materi dari PPT doang. Eh, ini untuk metode quick count ini lebih simpel dan lebih ya sama-sama benar sih ya. Ini datanya sama persis sama tadi 16.000 0,22 D per kapasitinya itu dibagi 30. Eh, jadi kalian yang dapat dari internet ini, terus ini dikali 40 sama kayak tadi, ini dibagi 1.000 dapat dari ton per year, terus diesel can be produce 0,25 liter, itu 250 liter per ton, 0,789 etanol, 20 derajat, diesel fuelnya 19, ini dikali aja, dapat kilogram per ton of molasses, terus 0,19. Sebenarnya sama semua dengan yang sebelumnya untuk yang input ini. Cuman ini pakai metode quick count. Jadi langsung nggak perlu yang mendetail banget. Kalau yang mendetail banget sini banyak banget yang data nggak ada, jadi asumsi. Benar-benar asumsinya pakai asumsi uh, Excel bacemannya Bu SN dan emang diminta gitu.
Kalau secara nilai tinggi yang tadi sih ya, kalau dari rubrik penilaian BSN. Tapi kalau aku kemarin nge-submit dua, metode quick count sama metode uh, scheduling. Terus untuk quick count sendiri kita langsung ke biaya bahan baku dari uh, yang diproduksi berapa, yang dibutuhkan berapa, C5 sama T17. C5 itu yang diproduksi per tahun, C17 itu harga molasses yang diimpor. Jadi ini biaya utuh bahan baku. Total production cost itu molasses is 70%. Ini asumsi yang dipakai, yaitu 70% dari TP. Di sini itu aja sih, yaitu uh, equal to molasses raw itu diperkirakan 70% dari TPC, total production cost. Jadi tinggal dibagi 0,7 untuk nyari TPC. Terus estimasi total capital investment TC, TCI atau CAPEX. Untuk estimasi CAPEX, CAPEX yang ber CAPEX sejujurnya sama dengan TCI. Itu eh, estimasinya 45 juta dengan asumsi CAPEX moderat untuk pabrik small scale biorefinery. Jadi ini asumsi kita juga, asumsi pribadi. Terus WC-nya diketahui di sini 15 15% dari TCI sama FC-nya 85%. Nah, kita masukin aja 15% dari TCI, terus otomatis FC-nya kan FC sama WC kan saling melengkapi untuk menjadi TCI. Jadi 85%-nya atau 1 min 15% itu dikali aja, terus didapatkan nilai sebagai berikut. Terus depresiasinya itu modelnya strict depreciation. Jadi setiap tahun sama, jadi dibagi total tahunnya aja 20. Jadi uh, FC-nya fixed cost-nya dibagi 20 itu udah dapat depresiasinya setiap tahunnya karena metodenya strict cost, jadi bukan metode yang lainnya. Terus bunganya rate-nya diketahui di soal 15% selama tahunnya 20. Faktor anuitas ini pakai rumus faktor anuitas standar FA itu 1 min 1 plus R dipangkatkan I dibagi R. Itu didapatkan faktor anuitasnya 626%. Target OFC-nya itu tinggal dibagi aja. Capex TCI dibagi faktor anuitas itu didapatkan sebagai berikut per tahun karena satunya per tahun. Terus hitung mundur nilai penjualan itu kita teksnya di sini 25% yang kita di soal. Terus kita nyari untuk penjualannya, yaitu target OFC tadi dikurangi depresiasinya dibagi 1 min eh, 1 min tax ditambah TPC total production cost. Itu didapatkan penjualannya. HPP atau harga pokok penjualannya itu tinggal sales dibagi dengan C12 itu total per year karena liter per year karena kita uh, productionnya 254 terus kita dapatnya penjualannya segini kan dapat penjualan sama dapat produksinya berapa kita dapat HPP-nya itu per liternya 22884. Jadi setiap produksi 1 liter itu menghasilkan uh, menghasilkan uang segini. Terus jawabannya kurang lebih mirip. Harga biofuel lebih mahal jika dibandingkan Pertamina Dex. Harga molasses impor Thailand 0,22 sangat membebani biaya produksi. Ini bisa solusinya bisa ganti bukan dari Thailand karena yang di sini dimintanya dari Thailand. PG Mojo
PG Mojo hanya menghasilkan bahan baku 2,5 juta liter per tahun pabrik ini. Biaya operasional dan investasi per liternya menjadi tidak efisien dibandingkan kilang minyak raksasa. Jadi karena PG Mojo yang ada di Solo sendiri cuma 2,5, jadi kurang efisien. Bisa diasumsikan, bisa digunakan solusinya itu pabrik lain. Eh, itu sebagai solusi aja karena semakin mahal, semakin besar pabrik itu semakin murah biayanya. Terus skenario-nya dengan skenario data dari PJ Mojo, karena kita disuruh nyari pabrik di Soloraya dan yang saya dapatkan itu PJ Mojo itu tidak layak atau not feasible untuk bersaing di pasar bahan bakar karena harga yang didapatkan 22.000, sedangkan harga Pertamina Dex 13.850. Jadi tidak terbukti secara matematis. Jadi disuruh membuktikan apakah janji atau yang diklaim Bobby Boss ini lebih renewable dan lebih murah itu tidak terbukti sama dengan yang pakai scheduling tadi. Tapi ya lebih mendekati sebenarnya yang menggunakan metode quick count karena datanya uh, yang diasumsi itu lebih dikit. Dan kalau yang pakai metode uh, scheduling itu asumsinya banyak banget. Tapi kalau secara penilaian itu studinya kurang lebih sama. Kalau dosennya biasanya saranku upload dua-duanya ya. Kalau scheduling doang itu bagus, tapi uh, karena diizinkan dua metode, pakai dua metode aja. Yang soalnya penilaian utama scheduling. Nanti ada rubrik penilaian, cuman orang-orang jarang lihat. Jadi di classroom itu ada rubrik penilaian. Ikutin itu rubrik penilaiannya aja udah dapat bagus sih. Deh. Terus karena materinya dosen lain juga rata-rata eh, ini ya apa maksudnya project. Jadi sebenarnya tiap metode itu beda. Jadi saya kurang karena kebetulan dosen saya Bu SN dan yang digunakan itu Peter Timmerhouse sama buku satunya itu tidak selalu sama dengan setiap dosen. Ada yang pakai Kelson juga, yang dipakai juga di DPK dan sebagainya. Itu beda sih. Ya. Jadi kurang bisa mengerjakan untuk dosen lain. Jadi saya lebih membuat apa ya rangkuman aja sih yang tadi yang mungkin berguna, yaitu Capex. Ini semua dapat dari PPT-nya Bu Esen sama buku eh, Peter Timberhouse. Untuk yang Capex itu mendekati TCI atau FCI, fixed cost TFI atau FCI, TCI sendiri itu TFI plus WCI. Jadi ini lebih ke rangkuman aja. Yang termasuk Capex itu SPL atau Battery Cost Limit. Ini yang pada pembangunan awal, OSBL, Outside Facilities, terus GSF, General Service Facilities, EPC, Engineering uh, Procurement Construction, Pre-Operation Start, Project, Spare Part, ADC, Land, Working Capital. Ini keterangan masuk CAPEX atau enggak. Kalau di BUSN itu yang pasti masuk itu SBL, OSBL, EPC, sama Project Expense, Spare Part, dan lain-lain. Tapi yang tidak boleh masuk, tapi seringnya salah masuk itu Working Capital. Itu tidak masuk CAPEX karena dia uh, masuknya TCI aja. Jadi nggak masuk CAPEX tapi masuk TCI. Untuk TCI sendiri itu FCI Fixed Capital Investment ditambah WC Working Capital. Jadi uh, FCI sendiri kan sama dengan CAPEX. Jadi TCI itu kayak CAPEX ditambah Working Capital aja. Contohnya kayak ini contoh perhitungan aja. Terus Working Capital itu WCI, WC atau WCI tergantung penulisannya. Ada yang menggunakan WC atau WC. Itu adalah modal kerja untuk operasi harian, bukan fixed asset. Jadi ini kayak gaji dan sebagainya itu masuk.
working capital, eh di luar investment itu komponennya finish product inventory, work in progress inventory, factory supplies, catalyst and additive. Ini contoh-contohnya itu ada di PPT Bu Esen. Untuk pendekatannya, Peter Timmerhouse itu 15% dari TCI untuk working capital. Makanya tadi ada 15% di scheduling sama di quick count sama di soal. Karena yang dipakai fokusannya itu Peter Timmerhouse, yaitu 15% TCI. Untuk yang production cost, untuk yang pendekatan lain, itu ada UNIDO atau IFDC, itu production cost base, sama Insojits, itu uh, sebenarnya nggak dipakai untuk di tagging ITS ini, cuman ada reference aja di PPT BUSN, tapi nggak dipakai. Terus ISBL, SBL, GSF, sama TC, TCI. ISBL itu Inside Battery Limit, termasuk semua proses deliver sebagai berikut. Yang termasuk ISBL, proses equipment, reaktor, dan sebagainya, instrumentation dan control, piping, electrical tie-ins, install, proses unit. Untuk PSBL itu offsite battery limit. PSBL itu adalah fasilitas pendukung di luar main production unit. PSBL itu kayak utility facilities, raw material storage, product storage, offsite. Itu benar-benar yang tidak main production, tidak masuk main unit. Ya kayak waste treatment, cooling water, electricity, dan sebagainya, storage bahan baku, storage. Ini sekitar 35% kalau rekomendasi, kalau di Peter Timmerhouse itu 35%. Untuk grassroots dan sekitar 10% untuk yang existing product. Jadi kalau grassroots itu istilahnya membangun baru. Jadi di SPL itu ada istilahnya grassroots. Itu membangun dari awal. Kalau 10% itu kalau yang udah berjalan sekarang. Terus ada GSF, General Service Facilities. Itu adalah fasilitas non-produksi. Contohnya administrative building, security fencing and lining, dan sebagainya. TIC sendiri SPL plus SPL plus GSF, atau sama dengan juga Capex plus yang di awal tadi, sama dengan juga uh, Capex ditambah dengan working capital ini. Jadi fixed fixed cost atau Capex FCI, fixed capital investment atau Capex ditambah, which is sebenarnya FCI sama Capex itu beda istilah, tapi untuk perhitungannya sama. Terus ada juga OPEX, operating expenses, yaitu expenses dari kegiatan normal bisnis yang tidak langsung berhubungan dengan produksi barang atau jasa yang dijual. OPEX sendiri administrasi, overhead, salaries, gaji, indirect personal, marketing cost, research, development. Jadi dia benar-benar yang tidak berkaitan dengan kegiatan normal bisnis. Soalnya OPEX sendiri itu bisa digunakan juga menggunakan kontraktor atau pegawai kontrak dan sebagainya. Jadi ini tuh bisa dilemparkan ke pihak lain. OPEX beda sama yang CAPEX yang benar-benar building sendiri, benar-benar punya sendiri barangnya. Kalau OPEX ini ada kemungkinan dia uh, menggunakan jasa pihak lain. Terus ada general expenses, ada JE sendiri mirip OPEX atau sama dengan OPEX kalau di Peter Timmerhouse. Itu kayak metodenya Peter Timmerhouse sendiri. General expenses itu yang include administrasi expenses dan overhead, salaries, marketing cost, R&D. Ini benar-benar cuma ada di Peter Timmerhouse. Kalau di buku Carlson dan lainnya, general expenses istilah ini nggak ada sih. Terus TPC, job gas, dan variable cost. Untuk TPC itu total cost production. Itu rumusnya variable cost ditambah fixed cost. VC ditambah FC.
adalah semua biaya yang dibutuhkan untuk membuat produk. Terus untuk variable cost itu variable cost meningkat ketika production rate meningkat. Variable cost itu yang berubah-ubah tergantung skala skala produksi dan skala pabrik, misalnya raw material, chemical, katalis, utilities, kontrak labor. Contohnya natural gas sama dengan ya contohnya natural gas karena dia uh, termasuk raw material. Terus ada fixed cost. Fixed cost itu tidak mudah berubah terhadap production rate. Jadi ketika produksinya dirubah misal dari 1 juta kilogram per tahun jadi berapapun, itu nggak berubah-berubah banget karena tidak dipengaruhi oleh production rate, yaitu depresiasi penyusutan aset tetap. Misal reaktor itu digunakan, misal kemampuan maksimalnya 2 juta, tapi digunakan 1 juta aja. Secara depresiasi dia tetap, karena biaya maintenance itu terhadap waktu kerja, bukan terhadap volume. Jadi depresiasinya tetap. Operating labor dan supervisor itu juga tetap, biaya operasi supervision. Terus maintenance itu juga tetap, jadi dia tidak berubah terhadap produksinya berapa besar. Tax itu juga uh, tetap karena dia ketentuan pajak, administration expense, and supervision. Terus ada istilah COGS atau cost of goods sold, direct cost of manufacturing yang sudah dijual, isinya meliputi raw material dan semua yang dibutuhkan untuk mengubah raw material menjadi finished goods, termasuk labor. Jadi ini benar-benar uh, direct cost manufacturing product yang sudah dijual, yang uh, biaya yang dibutuhkan untuk penjualan, yaitu variable cost, direct labor, biaya labor, terus maintenance, terus plant overhead, terus income. uh, Iya, kalau ada soal-soal mengenai income statement, misal gross profit, itu kita harus tahu dulu COGS itu apa. Terus jadi revenue dikurangi COGS itu gross profit, EBIT kayak yang di soal tadi itu sama dengan revenue min COGS min OPEX min depresiasi, terus net income sama dengan EBIT min interest min taxes. Sedangkan EBIT sendiri itu dipengaruhi COGS. Jadi COGS itu penting untuk uh, persoalan income statement. Terus ini ada materi equivalent of cost estimation, korela pros forecast equipment cost itu korelasinya CE plus sama dengan A plus B S pangkat N. C-nya forecast equipment cost, konstanta ini sebenarnya ada tampil di Peter Timmer House yang umum dipakai. Terus S-nya itu size-nya, tapi uh, size-nya itu kita nentuin sendiri dari soal. Tapi biasanya ada parameter batas di buku Peter Timmer House atau buku lain. Terus capacity eksponen, ini kapasitas baru, jadi perubahan kapasitas dari kapasitas awal itu Q2 per Q1, Q2 itu kapasitas baru, Q1 itu kapasitas awal, pangkat N. N itu plan level estimasi, itu biasanya ada di soal, jelasnya di soal, tapi rata-rata soal di Peter Timmer House itu menggunakan 0,6. Terus 537,9 miliar itu cost new-nya. Eh, ini tuh dapat dari ini juga, bisa tabel tabel Peter Timberhouse. Kayak ini power factor yang sering dipakai 0,6 untuk kalau benar-benar yang nggak diketahui. Tapi kalau jenisnya sebagai berikut atau beberapa hal lain yang ada di Peter Timberhouse itu kita gunakan aja yang di tabel yang spesifik. Tapi kalau benar-benar nggak ada itu pakai 0,6, yaitu 0,6 sampai 0,95, 0,75, 0,44 dan sebagainya. FOB ini cuma istilahnya free on board harga sampai pelabuhan negara pembuat.
cost and freight ini nggak pernah dipakai sejujurnya, nggak pernah dimasukin ujian yang kayak gini. Cuman ada di materi juga di Peter Timmerhouse ataupun di uh, PPT-nya Bu Esen. Terus ini CEPCI dan location factor. Kalau CEPCI CEPCI digunakan untuk mengubah biaya, ini CEPCI pasti diketahui. Kecuali kalau benar-benar nggak diketahui, itu kita gunakan ekstrapolasi. Jadi kita menggunakan beberapa data, terus kita nyari uh, ekstrapolasi pada tahun segitu. Soalnya beberapa tahun-tahun yang baru itu CEPCI-nya berbayar kalau referensi dari ahli yang ada websitenya CEPCI itu dia berbayar untuk tahun-tahun baru. Jadi gunain tahun lama terus kalian ekstrapolasi bisa itu dapat CEPCI baru. Terus location factor ini uh, ada di materinya Bu Hasan juga. Misalnya lokasinya US Gulf Coast, Western Europe, developing countries. Kalau Indonesia itu level 2. Ini kalau menggunakan uh, ada di PPT-nya Bu Hasan ataupun di buku Peter Timmerhouse juga atau buku lain Colson di kakak. Cuman kadang ada yang berubah, ada yang kayak location faktornya ini bukan model gini, tapi ada yang misal negara-negara udah ditentuin negaranya juga ada. Ada juga yang Southeast Asia, ada dipisah sendiri atau apa, itu ada. Cuman yang uh, saya contohkan itu yang sebagai berikut, yang dibaginya terhadap developing countries, developing countries, kecuali Western Europe sama US cost yang karena dia itu sumber sumber data untuk barang-barang, maksudnya dia alat-alat beli di situ, jadi dia location factornya satu. Location factor 1,25 misal di Indonesia karena dia developing countries type 2. Terus untuk ini sebenarnya kurang penting. Ini other ini uh, ada di PPT juga ngerangkum beberapa itu, cuman nggak pernah terpakai. Untuk time value money, TVM, nilai uang bergantung pada waktu dalam discounted cash flow, cash inflow, dan cash outflow harus dibandingkan pada present value. Uh, sim- ini simple interest yaitu P in, F sama dengan P ditambah I, sama dengan P. Ini cuman penyederhanaan E sama dengan P in. Kalau di istilah biasa kalau ditanya P in itu sama dengan P, itu cuman kayak fungsi kayak semacam ini. Misal ini ada F, jadi F sama dengan P dalam kurung F per P, I, N ini F merupakan fungsi P. Fungsi P-nya itu kalau dijabarin sebagai berikut, cuman penulisannya sebagai ini. Notation factor, ini compound interest F sama P itu present value, future value. Ini dapat dari PPT juga. Terus effective interest rate, rumusnya I jika nominal annual interest rate I di compound M kali. Jadi kayak dia komponnya lebih dari beberapa kali per tahun. Jadi per bulannya ada compounding. Itu dipangkatkan M di per M. Jadi eh, apa ya, bunga pendapatan misal menggunakan bank itu 6% per tahun. 6% per tahun itu eh, pencairannya tiap bulan. Jadi dia compounding, misal bulan pertama dapat berapa, nanti bunga tersebut juga ikut mendapat bunga untuk bulan kedua. Jadi compounding gitu istilahnya. Itu rumusnya sebagai berikut. Terus ada anuitas, annuity adalah series of equal payment pada interval waktu yang sama. Biasanya dibayar di akhir periode. Untuk rumusnya sendiri dari present value PV sama dengan A dan sebagainya. Future value
FV sama dengan A persamaan berikut. Terus untuk A sendiri itu bisa kita pindah ruas. Untuk eh, untuk A sendiri sebenarnya equal payment series itu ada persamaan di buku di buku-buku referensi. Lebih tepatnya di PPT-PPT dosen itu A sama dengan sebagai berikut. Ini hasil pemindahan ruasan aja dari eh, A sama dengan PV ini, V-nya nanti dijabarkan dapat jadi ini. Ini pindah ruas saja. Terus ada payback period, undiscounted payback period, yaitu jumlah tahun untuk recover initial capital outlay dari after tax cash inflow. Tadi ada istilah after cash tax inflow di kuis 2. Terus recovery capital outlay-nya, yaitu cost outflow istilahnya. Titik POT adalah titik POT payback period itu ketika outflow sama dengan inflow atau CCF-nya sama dengan nol. Nah, untuk POT payback period untuk tahun yang sama, initial investment dibagi annual cash inflow. Jadi, eh, berapa investasi awal, terus annual itu tahunan, pendapatan tahunan. Jadi, investasinya misal 150 juta, terus mendapat tahunannya 1 juta per tahun. Jadi, kapan kita mendapat modal kembali paybacknya, periodnya, yaitu tinggal dibagi aja. Terus, nah, isunya kurang penting. Yang penting itu ini. Terus untuk NPV itu net present value, PV benefits, PV cost. Jadi biasanya ada benefit cost-nya berapa, terus cost awal biaya itu berapa, itu tinggal dikurangin aja. Untuk NPV, ketika dia lebih dari nol, dia acceptable atau diterima. Ketika NPV sama dengan nol, dia indifferent, dia tengah-tengah. Tapi kalau kurang dari nol, uh, dia itu uh, apa ya, benefitnya lebih rendah daripada biaya produksi atau merugi. NPV 0 itu merugi, indifferent itu istilahnya tidak untung tidak rugi. Kalau NPV-nya positif itu pasti untung, accept, jadi diterima. Untuk persamaannya sebagai berikut, yaitu minus channel, biasanya minus karena dia biaya awal pembangunan, jadi biayanya dikeluarkan. Ini pendapatan, 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 pendapatan tiap tahunnya. Ini 1, 2, NN itu tahun. Terus NPV anuitas atau NPV tahunan itu sama dengan min C0 plus A PV. A ini rumus annual annual tadi, tapi rumus yang annual, tapi kan tadi diketahuinya P-nya. P-nya itu jadi PIVA. Jadi kan tadi eh, A sama dengan P bla bla bla. P-nya itu berubah jadi PIVA. Jadi menggunakan rumus berikut untuk nyari NPV annuity. Terus ada istilah NPV property yaitu benefit A dibagi R. Ini sebenarnya ya ini contoh soal Marcella yang kuis tadi, yang mengerjakan kuis. Untuk yang ini sebenarnya tadi itu menggunakan eh, cara A per R, annuity eh, per rate-nya. Ini itu ya contoh soal aja yang dari tadi. Terus IRR adalah nilai tingkat diskonto ketika NPV sama dengan nol. Jadi syarat IRR sendiri sesuai tadi, kalian buat grafik. Biasanya dipakai metode grafik kalau kalian pakai Excel. Terus kalian cari titik potong di pot. Nah, itu bisa lebih dari sekali. IRR itu bisa berkali-kali. Soalnya NPV itu bisa aja setelah balik modal dia
eh, turun lagi karena mungkin ada perubahan teknis pada pabriknya atau pembangunan baru, NPV-nya jadi negatif lagi. Jadi IRR-nya bisa dua kali. Ketika NPV sama dengan nol, kalian go stick atau kalian nyari teapot, itu dapat IRR. Ketika IRR lebih dari hurdle rate, minimum rate of return yang disyaratkan biasanya ada di soal ini. Berapa yang disyaratkan dari uh, untuk dirasa dia itu worth it untuk dibangun, untuk dijalankan. Jadi ini aslinya kalau nggak ada di soal berarti dia asumsi. Cuman biasanya ada di soal, jadi pengusaha itu pinginnya batasnya berapa. Jadi kalau di atas tiarannya itu accept, kalau di bawah itu reject, kemungkinan dapat dilanjutkan. Terus untuk IRR sendiri itu graphical method yang tadi hitung NPV pada beberapa diskon rate, misalnya 0%, 10%, 20%, 30%, 20%, ya dan sebagainya. Pokok sebanyak-banyaknya itu NPV. Jadi nanti ada NPV per R. R discount rate itu WACC sebenarnya. Eh, jadi terhadap R di grafik terus dicari titik potongnya. Untuk cash flow yang tidak normal yang tadi itu bisa min plus min. Jadi kita udah balik modal terus tiba-tiba turun lagi kayak yang contoh soal tadi. Itu awalnya negatif, negatif itu karena dia pembangunan itu pasti normal negatif. Terus ini biasanya tuh positif 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 dan seterusnya karena dia semakin lama semakin untung. Tapi kalau ada yang tidak normal itu bisa merugi jadi negatif lagi. Eh, untuk GRR ya contohnya ada persamaan terus set NPV to zero ini bisa kalian pakai Excel atau bisa juga kalian pakai software kalkulator kalau emang manual banget. Itu nanti dapat IRR-nya berapa, IRR-nya berapa. Terus profitable index PI itu value value grade value yang dibuat dibagi research atau research konsum ini kayak yang Bobby Boss tadi atau NPV dibagi initial investment investment awal. Kalau PI-nya lebih tinggi itu lebih efisien menciptakan value per unit investasi. Jadi setiap $1 yang diinvestasikan itu keuntungannya semakin besar kalau PI-nya semakin besar. Jadi itu perbandingan yang menunjukkan value per unit investasi yang diinvestasikan. Kalau negatif itu buruk, kalau positif tapi kecil, mungkin ada alternatif lain yang dapat digunakan. Incremental IRR ini jadi jarang dipakai. Terus CVP BIP, break even production rate, itu rumusnya fixed cost dibagi S net sale per unit dikurangi variable cost per unit. Kalau CM itu contribution margin. Terus untuk break even point BIP itu uh, CM dikali P bintang. Tapi ini mekanis BP itu nggak terlalu bagus ya. Kalau kalian emang desain, kalau kata Bu, kalau studi case-nya misal Bu Esen atau siapa ngecek itu lebih pakai mekanisme lain kayak payback dan sebagainya daripada BIP. BIP itu kayak benar-benar tinjauan awal. Terus ada lease or buy. Lease itu uh, leasing atau utang. Semua cash flow lease didiskon ke present value menggunakan after tax borrowing rate. Ini ada rumus after tax interest rate itu didapat dari uh, PPT juga, tapi digunakan juga tadi yaitu kalau after tax itu pokok sesuatu yang after tax itu sama dengan before tax dikurangi satu min taxnya sendiri. Karena tax itu pengurangan jadi satu min kita nyari yang didapatnya berapa yang kita dapat.
Terus eh, after tax interest rate itu ya ini before tax atau main tax rate. Untuk list atau pinjaman payment after tax itu listnya tadi satu min after tax, satu min taxnya. Jadi berapa yang kita bayar setelah kena pajak. Ini yang shield tadi, loss depreciation tax shield. Itu rumusnya depreciation dikali TC. Jadi untuk NPV list, net present value list, itu purchase price dikurangi after tax list cost PIVA. PIVA ini di persamaan sebelumnya. Terus, jadi ini kayak tameng pajak. Jadi untuk mengurangi, untuk menambah apa ya, menambah batas aman untuk leasing. Terus ada free cash flow, pendekatan OCF. OCF itu net income ditambah depreciation atau EBIT min tax plus depreciation. Itu untuk bottom up approach sama untuk top down approach. Ini istilah lain dari bentar, istilah lain dari hmm, istilah lain dari ini, yang bottom up approach ini, eh, yang atas itu accounting, berdasarkan berdasarkan konferensi akuntansi. Kalau yang bawah ini akademis yang biasanya digunakan untuk buku-buku akademisi dan sebagainya. Ini accounting. Terus untuk top down approach itu sales min cost min taxes. Itu sama aja sih sebenarnya, sama kayak yang eh, atas. Itu cuman beda cara dari yang diketahuinya, misal sales sama cost-nya. Terus tax shield approach, pendekatan tax shield juga ada. Cuman yang dipakai sebenarnya cuma dua ini, bottom up sama uh, bottom up dua-duanya, yaitu akademis sama accounting. Yang lain ini sebenarnya cuma tambahan materi, tapi nggak pernah kepake. Terus free cash flow FCF sama dengan OCF, main net capital spending, min change in NWC. Tapi untuk yang ini itu kita pakai yang uh, kita OCF yang ini itu sebenarnya yang kita pakai itu yang accounting. Jadi ini bukan pakai yang akademik, tapi pakai yang accounting. Yang akademik itu benar-benar cuma buat akademik aja. Tapi untuk perhitungan-perhitungan di Peter Timmerhouse, dia pakai accounting. Terus FCF, net income plus depreciation, main capital expenditure, main increase in NWC, atau net ya increase in NWC, atau net capital uh, base lah ya. Kalau di buku sih di net working capital. Terus untuk net capital spending itu sama dengan di net fixed assets dikurangi beginning net fixed asset. Terus NWC ini misalnya sebagai berikut. Untuk financial statement, balance sheet, neraca, laporan laba rugi, laporan ini eh, ini akuntansi sih lebihnya. Ini neraca, terus laporan laba rugi, laporan arus kas, itu pengertian aja. Terus gross profit itu gross profit financial ratios ini juga nggak pernah aku pakai. Yang kepake itu juga. Terus gross profit margin itu gross profit dibagi revenue, EBIT margin itu EBIT dibagi revenue. Jadi margin itu terhadap revenue semua. Itu menunjuk gross profit
Margin itu menunjukkan efisiensi perusahaan memproduksi goods atau service dengan mempertimbangkan direct cost. EBIT margin menunjukkan profitabilitas operasi tanpa memperhatikan finansial dan tax. ROA dan ROE, return of asset sama return of equity, ekuitas. Jadi ya ekuitas itu net income per total assets, net income per total equity, rumusnya. Ini WACC, rumus WACC. Ini untuk WACC standar atau unlevered, jadi belum kena pajak. Kalau dia kena pajak, ada tax shield debt-nya, itu subtomen TC. Jadi tax shield itu kena pajak, istilahnya. Terus ada DER, debt equity ratio itu D per E. D sendiri sama eh, DR dikali E. Jadi eh, debt equity ratio itu perbandingan. Bisa, ya. Tapi kalau perbandingannya per 60 banding 40, 30 banding 70, itu langsung jadi sama dengan persen karena dibagi D plus E-nya 100 totalnya. Terus ada uh, cost of equity. Ini datanya benar-benar susah. Ini kalau ada studi case itu bisa pakai Yahoo, Yahoo Finance untuk nyari beta, dan data-data ini. Jadi kalau kalian nyarinya susah itu bisa nyari di Yahoo untuk study case. Tapi nggak semuanya ada. Kalau nggak ada, pakai asumsi perusahaan sejenis. Misalnya beta ini eh, sesama oil and gas itu kurang lebih sama, sama apa kurang lebih sama. Terus sukuk ini pengertian-pengertian aja, risk analysis, ini depresiasi, depresiasi tadi udah sih ya. Yang pengurangan maintenance setiap tahun, Eh, total barang dibagi umurnya. Jadi biaya dibagi umur itu depresiasi per tahunnya. Tapi ada Shell juga dikasih tax rate 1 min DC. Itu kalau ditanyainnya kena pajak atau kena tax shieldnya, itu dikali tax rate, dikali taxnya, bukan 1 min DC deh, ini TC aja, dikali depresiasi, book value, original value, accumulated depreciation. Terus track method ini D sama dengan C min S per N karena tiap tahunnya dia sama persis, tidak ada perubahan. Terus decline balance method itu D dikali B kali. Ini book awal. Sebenarnya kalau Bu Esen nyari pakainya hampir pasti strict line. Cuman ini ada di PPT semua metodenya sama contohnya. Sync fund method dan sebagainya, ada markers juga. Terus Steam ini nggak kepake sih. TOP TOP payment ini contohnya. Iya, variable cost itu sama dengan raw material ditambah utilities ditambah consumable, fixed cost depreciation plus insurance dan taxes plus rents plus interest plus plan overheads plus operating labor plus maintenance. Terus COGS ini yang tadi, ya sih seperti itu. Terus ada istilah-istilah mungkin eh, kayak yang kalau Bu Esen atau dosen lain dapat itu istilah-istilah kayak paripasu. Paripasu itu eh, setiap misal kita punya 10 juta, 10 juta uang, itu 10 juta kita butuh kita mau bangun pabrik 100 juta. Kita mau menggunakan metode pari passu.
otomatis kita itu harus punya uang 50 juta untuk pinjam uang 50 juta. Jadi pari passu tuh kamu harus mengeluarkan modal yang sama untuk mendapatkan biaya uang yang sama. Kayak ya itu istilah yang sering keluar pari passu. Itu misal kamu mau pinjam bank 100 juta, berarti kamu harus mengeluarkan modal untuk perusahaanmu, untuk pabrikmu itu 10 juta juga. Jadi dapat keseluruhan 20 juta dengan punyamu sendiri itu 10 juta. Bank nggak mau ngasih kalau kalian nggak punya jaminan di perusahaan tersebut. Jadi harus sama 10 juta 10 juta, 50 juta 50 juta, kurang lebih seperti itu. Terus eh, apakah ada yang ditanyakan? Sebenarnya sebenarnya materi ekotek itu tergantung dosen. Jadi agak bingung juga kalau ada rek OT lebih bagus kalau eh, tanya-tanya tugas proyeknya. Soalnya materinya bukunya juga beda-beda. Ada tiga kalau nggak salah. Peter Timmer House, terus ada eh, siapa lupa aku satunya sama Carlson. Carlson itu yang dipakai di desain pabrik kimia juga. Hmm, iya. Kurang lebih seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan atau sih? Hmm. Apakah ada yang ditanyakan atau sejenisnya? Dari masnya udah selesai. Untuk materi sih ya udah selesai dari Mungkin masih ada yang ditanyakan dari yang lain. Saya tunggu sampai 8.50.
Ya, saya mau nanya-nanya dulu kalau Mas Mbak, mungkin dari Mas Ramadhani untuk OT hari ini gimana? Apakah udah jelas dan udah siap untuk PPS? Buat OT hari ini sangat jelas, sangat daging ya. Kalau buat siap atau tidak, tidak pernah siap. Oke, Mas. Karena sudah mau 8.50 juga, bisa kita tutup aja untuk konten hari ini. Terima kasih kepada Mas Vero yang atas materi yang sudah disampaikan. Semoga materi yang sudah disampaikan ini dan yang kesulitan memahami materi yang disampaikan sebelumnya, serta lancar mengerjakan EAS yang diberikan nanti. Sebelum mengakhiri sesi hari ini, alangkah baiknya kita presentasi terlebih dahulu. Mungkin untuk peserta yang tidak berhalangan dapat menggunakan kamera. Saya akan tunggu sampai